kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuntut dari kita para hamba untuk bersyukur kepadanya sebagai bentuk realisasi dari beribadah kepadanya semata. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya, menghambakan diri hanya kepadanya. Kemudian mari kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita masih membahas tentang khiyar, yaitu hak pilih antara dua hal, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan 3 bentuk hak khiyar ini. Yang pertama adalah khiyar majlis, yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli terkait dengan majlis. Apabila terpisah salah satu dari pelaku jual beli ini, apakah contohnya penjual atau pembeli yang meninggalkan majlis tersebut, maka hak khiyar ini telah berlalu dan terlewatkan, dan ketika itu jual beli pun telah mengikat. Demikian. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu hak memilih, hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan pensyaratan waktu, yaitu penyebutan waktu. Maka apabila telah berlalu waktu tersebut, maka jual beli tersebut telah mengikat. Namun bila masih dalam waktu tersebut yang telah disepakati atau dipersyaratkan, maka di sini boleh membatalkan jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah khiyar aib. Khiyar aib yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan adanya cacat pada barang. Cacat pada barang. Dan secara khusus sebenarnya khiyar aib ini lebih umum.
cacat itu disengaja ya untuk ditutupi atau cacat itu tidak diketahui sama sekali baik itu oleh sang pembeli ya maupun sang penjual, demikian. Hanya saja nanti kita sebutkan ada secara khusus ya cacat yang ini disembunyikan. Ya, di sini nanti ada hak khiyar yang khusus tentang masalah tersebut, demikian. Khiyar aib adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait adanya aib pada barang jual beli tersebut. Bila didapatkan adanya cacat pada barang, baik itu tidak diketahui sebelumnya atau telah diketahui oleh sang penjual ya, namun ditutupi, maka cacat tersebut yang dimaksud adalah cacat yang merupakan cacat bawaan. Dalam hal ini maksudnya adalah cacat yang telah memang ada sebelum sebelum terjadinya akad, maka cacat seperti ini yang bisa menjadikan bagi sang penjual ya ataupun pembeli ya, mereka untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, demikian ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini bahasannya atau penjelasannya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan membahas yang keempat. Hak berikutnya adalah hak khiyar, disebut dengan khiyarul khilaf ya, yaitu hak khiyar, hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait pada barang maupun pada harga, yaitu khilaf, terjadinya khilaf yaitu perselisihan ya, perselisihan antara penjual dengan pembeli ya terkait dengan ya barang ataupun harga, demikian. Nah, apabila terjadi perselisihan ya antara penjual atau pembeli dalam takaran ya barang ataupun dalam ya nilai uang ya, maka di sini diberikan hak khiyar, yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan ya, demikian, yaitu kepada sang pembeli. Hak khiyar disebut dengan khiyar khilaf. Kita ulangi, penjelasan tentang hak khiyar khilaf ini adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan adanya perselisihan antara penjual dengan pembeli pada barang ataupun pada harga, demikian. Seperti contohnya kalau ya penjual dan pembeli mereka ini berbeda pendapat atau berselisih tentang nilai harga atau tentang takaran barang tersebut yang dijual belikan atau tentang karakteristik barang tersebut ya. Sementara tidak ada kejelasan atau bukti ya atau saksi yang untuk mendukung salah satu dari keduanya, maka yang menjadi standar untuk dipegang ungkapannya adalah ungkapan dari sang penjual, karena dia memiliki barang tersebut dan berasal darinya lah ya harga tersebut, demikian. Tentunya disertai dengan adanya sumpahnya, seperti itu. Namun ya diberikan hak khiyar itu kepada sang pembeli untuk melanjutkan ya jual beli ataukah dia membatalkan jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ini hak khiyar khilaf ya terkait dengan adanya perselisihan. Berikutnya kita akan masuki ya khiyar ghaban ya, khiyar ghaban, yaitu adanya ya kecurangan atau ya penipuan yang dilakukan oleh sang penjual atau sang pembeli ya pada barang ya, pada barang. Kalau pada barang maka maksud ya terjadinya
ya penipuan oleh sang pembeli, berarti sang pembeli ini ya jual beli ini adalah jual beli barter, karena berarti sang pembeli juga menyerahkan dia barang tersebut, demikian, menyerahkan barangnya, demikian. Ya, khiyar ghaban, ya hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli terkait dengan adanya penipuan atau kecurangan, ya demikian pada barang. Dan tentunya ya penipuan atau kecurangan ini telah melampaui batas dari kebiasaan ya masyarakat. Tentunya ini adalah perkara yang diharamkan, demikian. Seperti contohnya ya, seseorang tersebut dia menyembunyikan cacat, itu sang penjual atau sang pembeli ya. Kalau pembeli yang menyembunyikan cacat, berarti ya di sini bisa jadi adalah dia jual beli dalam kondisi dalam bentuk barter, demikian ya. Yang pembeli ini juga dia menyerahkan barang, demikian. Nah, di sini ada kecurangan, sengaja salah satu dari keduanya menutupi aib atau cacat pada barang tersebut, ya. Nah, ini diketahui belakangan ya oleh yang menerima barang yang memiliki cacat tersebut. Nah, ketika ya salah satu dari pelaku transaksi jual beli ini dia merasa tercurangi atau merasa tertipu dengan barang, maka dia memiliki hak ya khiyar, yaitu untuk memilih antara melanjutkan ya yaitu menahan barangnya, dicukupkan ya barang tersebut ditahan pada dirinya ya, atau dia membatalkannya, seperti itu ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti contohnya ya, seseorang yang tertipu ya dengan orang yang melakukan pencegatan ya dirinya ketika membawa barang-barang dagangan ya. Contohnya ada orang kota contohnya datang ke desa, lalu dia mencari barang-barang dagangan di desa. Yang orang desa ini tidak mengetahui harga pasar di kota, maka menyengaja orang dari kota ini yang mencegat ya para pedagang-pedagang dari desa atau kampung yang ingin menjualkan barangnya di kota, demikian ya. Apabila ya dia ternyata tertipu dengan tawaran harga yang ditawarkan oleh orang kota tersebut, maka ya dia boleh memilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Seperti contohnya dia mendapatkan harga barangnya ini ya itu terlalu murah, sementara sang ya orang kota ini yang menjualkan barang tersebut dia menjual barang tersebut di kota dengan harga yang berlipat-lipat ya dari harga barang yang dibelinya ya, yang sudah diberikan penetapan harga itu oleh orang desa tersebut, demikian. Begitu juga contohnya ya, orang yang tertipu dengan bentuk jual beli barang ya dengan model najas, yaitu contohnya ada orang-orang di sekitar ya tempat penjualan di mana ternyata ada seseorang yang menawar barang tersebut dengan harga yang tinggi, sementara dia tidak berniat untuk membelinya. Dia tidak berniat untuk membeli barang tersebut. Demikian. Dia hanya berkeinginan menaikkan harga jual dari barang itu. Demikian. Lalu orang-orang sekitar ya begitu terpengaruh ya dengan ya penawaran yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin beli itu. Ternyata ya orang sekitar pun membelinya, nah, dan mengalami kecurangan dalam hal ini ya, ternyata barangnya biasa saja namun harganya melambung tinggi, demikian. Maka yang seperti ini ya boleh bagi dirinya ya, bagi orang yang merasa tertipu tersebut yang asalnya sesungguhnya tidak ingin beli, boleh baginya dia ya untuk memilih antara ya
menahan barang tersebut, yaitu melanjutkan jual beli, atau dia membatalkan jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ya, orang yang dia membeli barang dalam kondisi dia tidak mengetahui harga pasar, ya tidak mengetahui harga pasar, demikian. Lalu dia membeli barang tersebut, ya, dan dia tertipu dengan harga barang tersebut. Yang ternyata barang itu adalah barang yang biasa dalam kondisi sungguhnya murah kalau ditemukan di tempat yang lain, namun di mana dia membeli barang tersebut, ya, dia mendapatkan harga yang tinggi, maka boleh baginya dia untuk mengembalikan barang atau dia menahan barangnya, ya, melanjutkan jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan berikutnya, ya. Hak khiyar berikutnya adalah, ya, hak khiyar namanya disebut dengan tadlis. Tadlis, ya, yaitu dia menyembunyikan sesuatu, ya. Menampakkan, yaitu penjual, disebut dengan hak khiyar. Ada hak khiyar tadlis adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli terkait dengan tindakan sang penjual yang menampakkan barang tersebut dengan bentuk, ya, yang disenangi, ya, yang begitu memikat pembeli. Ternyata, ya, penampakan tersebut tidak ada atau tidak didapatkan pada barang tersebut, ya. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ketika hak khiyar aib, ya, hak khiyar aib, ya, ketika kita bahas tentang khiyar aib, ya, ada tindakan sebagian penjual hewan yang dia menampakkan hewan tersebut adalah hewan yang gemuk, contohnya banyak dagingnya, ya, dan itu dilakukan dengan cara mengikat putingnya. Walaupun kita katakan ini secara khusus dibahas di dalam secara umum dibahas di dalam khiyar aib, karena ini termasuk aib. Hanya saja, ya, dikhususkan oleh sebagian para ulama, ya, tindakan seperti ini adalah tindakan tadlis, ya, tindakan tadlis. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tindakan tadlis, ya, yaitu menampakkan, ya, barang tersebut begitu memikat, ya, memikat untuk dibeli. Ternyata tidak demikian, seperti itu, ya, demikian. Nah, tadi kita katakan contohnya adalah seperti para pedagang hewan-hewan yang mengikatkan, ya, mengikat puting hewan tersebut, tentunya ini hewan betina, ya, sehingga, ya, nampak mengembang badan hewan tersebut, ya, karena air susu tersebut telah penuh, ya, dan dia kelihatan gemuk, demikian, ya, padahal tidak demikian. Nah, tindakan seperti ini telah kita sebutkan adalah tindakan yang terlarang, ya, karena sudah kita sebutkan pada waktu yang lalu hadisnya, kata Nabi SAW, la tusarru al-ibila wal ghanama, jangan kalian ikat puting, ya, hewan unta dan kambing, ya, ini dilarang oleh Nabi SAW. Ini haram tindakan seperti ini karena merupakan bentuk tindakan menipu, ya, demikian. Tadlis, famani bata'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharaini ba'da an yahtalibaha. Maka siapa saja yang telah membelinya setelah itu, maka sesungguhnya dia memiliki, ya, hak pilih antara dua hal, ya, setelah dia memerahnya, demikian. Insya amsaka, kalau dia mau maka silakan dia tahan, yaitu dia lanjutkan
akan jual beli tersebut tanpa dia mengembalikan. Wa in syaa raddaha wa sa'a tamrin. Kalau dia mau maka dia mengembalikan hewan tersebut beserta dengan 1 sa' kurma. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini disebut dengan khiyar tadlis, walaupun sebagian ulama masukkannya dalam khiyar aib. Demikian. Jadi kita kembali nyatakan bahwasanya kenapa sebagian ulama menyebut dengan khiyar aib, ya, karena terdapat aib, ya, terdapat aib. Apakah aib tersebut adalah aib yang sengaja ditutupi, ya, atau aib tersebut sengaja dilakukan, ya, penipuan padanya, ya, atau aib tersebut adalah aib yang sama sekali juga tidak diketahui oleh sang penjualnya. Demikian, ya. Ini disebut dengan khiyar aib. Sebagian ulama, ya, ini menggabungkannya. Ada sebagian ulama yang lain mereka mengeluarkan pembahasan ini, ya. Mengeluarkan pembahasan ini. Khiyar aib, ya, itu khusus untuk aib-aib yang tidak ada kesengajaan dari sang penjual untuk menutupinya. Hanya saja, ya, diketahui belakangan, ya, oleh sang pembeli. Sang penjual tidak mengetahuinya dan tidak bermaksud untuk menjual dalam kondisi menyembunyikan aibnya. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut dengan khiyar aib, ya, oleh sebagian ulama. Kemudian apabila, ya, menyengaja sang penjual tersebut untuk, ya, menampakkan tampilan-tampilan yang memikat, ya, bagi barang dagangannya, sementara barang dagangnya tidak demikian, maka disebut dengan khiyar tadlis, ya, seperti itu. Ya. Sengaja menampakkan, usaha menampakkan, ada usaha untuk menampakkan, demikian. Adapun, ya, apabila penjual barang dagangannya ini, ya, melakukan, ya, menipu atau menutupi cacat pada barang, dia menyengaja untuk menutupi cacat pada barang, ya, menutupi cacat pada barang, ya, atau dia melakukan penipuan pada harganya, ya, dan seterusnya, maka ini disebut dengan khiyar ghaban. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang jelas tentunya ada cacat, ya, pada kesemua bentuk, ya, khiyar ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, ini sebagai penjelasan untuk membedakan, ya, untuk menjelaskan, ya, mengapa sebahagian ulama, ya, mereka hanya menyebutkan khiyar aib saja, ya, untuk menggabungkan ketiga bentuk, ya, adanya cacat pada barang ini, sementara ulama-ulama yang lain mereka, ya, membedakan, ya, ketiga hal ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah, ya, khiyarul khiyanah. Khiyarul khiyanah yaitu hak khiyar terkait, ya, dengan adanya pengkhianatan, ya. Secara khusus di sini adalah terkait dengan harga, ya, terkait dengan harga. Ya. Nah, apabila harga tersebut ini berbeda dengan kenyataannya, ya, atau contohnya ternyata sang penjual ini dia menjual barang itu dengan lebih tinggi ketimbang harga pasar, ya, ketimbang dengan harga pasar, dan sang pembeli dia merasa tertipu, ya, dan dia mengetahui ternyata, ya, harga barang di pasaran itu lebih, ya, lebih murah ketimbang apa yang disampaikan oleh sang penjual, ya, sang penjual. Nah, bagi sang pembeli maka dia memiliki hak khiyar, ya, untuk mempertahankan barang, yaitu melanjutkan jual beli, atau, ya, dia membatalkan, ya, membatalkan jual beli. Kalau dia menahan barangnya, maksudnya barang tersebut, ya, tetap pada dirinya, maka dia boleh untuk mengambil,
mengambil selisih harganya. Contoh ya, ini khiyar khianat ini ya. Nah, ini semuanya bagian dari khiyar aib ya, tapi aibnya pada cacatnya pada harganya, demikian. Ya. Contohnya adalah seperti seorang pembeli ya, yang dia membeli contohnya cabai ya, cabai yang dia mungkin membutuhkan cabai tersebut. Contohnya seperti dia akan melakukan ya walimahan begitu ya. Dia butuh contohnya cabai sampai mungkin puluhan kilo ya. Seperti itu. Ya, dikarenakan terlalu terburu-buru ya, maka dia membeli dari seorang penjual cabai. Ternyata didapatkan cabai yang dibelinya itu ya lebih mahal, bahkan contohnya lebih mahal 10.000 per kilonya ketimbang ada yang di pasar ya, karena dia buru-buru. Dan ternyata sang penjual ini mengetahui bahwasanya sang pembeli ini dia membutuhkan cabai ya, seperti itu, membutuhkan cabai ya. Maka sang pembeli membeli barangnya cabai tadi, maka segera dia pun mengolahnya. Ternyata belakangan diketahui bahwasanya harga cabai ya itu ternyata lebih murah 10.000 ya. Maka coba bayangkan dia mengalami kerugian tentunya ya, karena selisihnya begitu besar ya. Nah, ketika dia mendapatkan bahwasanya dia telah dikhianati oleh sang penjual dalam hal ini ya, maka boleh bagi dia untuk memilih dua hal, yaitu dia ya tentunya karena sudah diolah, maka dia ya melanjutkan jual beli dengan mengambil selisihnya. Mengambil selisihnya artinya ya diberlakukan harga sesuai dengan harga pasar. Jadi dia tidak dikenakan harga dengan kenaikan 10.000 dari harga yang telah ditetapkan ketika dia membelinya, seperti itu. Atau dia batalkan dengan cara bagaimana? Dengan cara contohnya ya, katakanlah ketika dia setelah membelinya ini barang sudah sampai di rumah dan belum diolah, maka ketika itu boleh dia kembalikan barang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini disebut dengan khiyarul khiyanah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, ini masih terkait dengan ya khiyar aib ya, maksudnya sebagian ulama yang mengkategorikan ini khiyar aib ya. Hanya saja khiyar aib ini ya banyak rinciannya, dilihat dari tindakan-tindakan dilakukan ya. Kalau menyengaja untuk melakukan menampakkan barang itu begitu ya memiliki daya tarik yang kuat, sementara tidak demikian disebut dengan tadlis. Kalau ada pengkhianatan maka disebut dengan khiyar khianat, demikian. Kalau ada contohnya ya melakukan tipu daya, maksudnya menipu atau melakukan kecurangan dengan penambahan harga ya, maka ini disebut dengan khiyar ghaban, demikian ya. Nah, kalau seandainya ya ada aib bawaan atau cacat bawaan yang tidak diketahui dan tidak ada bermaksud sang penjual untuk menyembunyikannya, maka disebut dengan khiyar aib. Nah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan ya. Masih ada dua khiyar berikutnya ya. Berikutnya adalah khiyarul i'sar. Khiyarul i'sar. Khiyarul i'sar adalah hak pilih untuk melanjutkan ya atau membatalkan akad terkait dengan adanya kesulitan ya, adanya kesulitan. Contohnya apabila telah jelas bahwa sang pembeli ini ya, pembeli ini dia hendak membeli dengan cara berhutang ya, membeli untuk dengan cara berhutang ya. Contohnya sudah tawar menawar, harga mengikat ya, harga mengikat ya. Lalu sang pembeli ini dia membeli dengan mengatakan, oh saya akan
saya mau berhutang, yaitu bayarnya dengan cara hutang cicil ya katanya. Baik, seperti itu. Baik, kata sang penjual, disepakati bahwasanya dengan cara hutang, ya jual beli tersebut, pembayaran dengan cara hutang. Ternyata sang penjual ini ya mendapati walaupun contohnya barang tersebut sudah dibawa pulang, ya, lalu sang pembeli ini ya telah mungkin menggunakan barang tersebut, ya, walaupun tidak habis, barang yang tidak habis. Nah, ternyata sang penjual mendapati berita bahwasanya sang pembeli ini sulit untuk bayar. Karena dia memang orang miskin. Sementara itu tidak ada memiliki kemampuan dia untuk bisa membayar di waktu yang telah ditetapkan. Ya, mengapa? Karena ternyata dia banyak hutangnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya atau sebab lainnya adalah karena sang pembeli ini ternyata adalah orang yang suka menunda bayar hutang. Nah, demikian. Nah, ini diketahui belakangan oleh sang penjual. Maka boleh ya bagi sang penjual tersebut untuk membatalkan jual belinya atau melanjutkan jual belinya. Demikian. Ya, tentunya ini sebagai bentuk penjagaan terhadap hartanya. Ya, kalau enggak ini akan hangus contohnya, entah kapan dibayar oleh ya sang pembeli, ya. Karena bisa jadi karena sang pembeli tersebut memang dia sulit. Sementara ya barangnya itu adalah barang mahal contohnya. Hutangnya sehingga mahal juga, demikian. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ini yang terakhir. Yang terakhir adalah disebut dengan khiyarur ru'yah. Khiyar ru'yah. Yaitu hak khiyar terkait dengan ya hak khiyar yaitu hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli terkait dengan melihat barang. Contohnya adalah kasusnya ketika seorang pembeli dia membeli sesuatu namun dia belum melihatnya. Yaitu contoh dia hanya mendapatkan ya karakter barang tersebut. Dia hanya mendapatkan karakter barang. Ini ya seperti ini jual beli salam ya. Uang telah diserahkan terlebih dahulu, kemudian barang belakangan. Dia mendapatkan karakter barang. Ya, karakter barang demikian seperti itu ya. Nah, ketika ternyata ya dipersyaratkan oleh sang pembeli ya agar nanti ketika dia melihat barang dia diberikan hak pilih ya untuk lanjut atau tidak. Disepakati, ingat ini ada persyaratan ya. Khiyar ru'yah ini atau khiyar yang terkait dengan penglihatan kepada barang ya ini dipersyaratkan. Nah, ketika dipersyaratkan oleh sang pembeli bahwasanya nanti ketika barang tersebut saya lihat maka berikan hak pilih kepada saya untuk lanjut atau tidak. Ya, seperti itu. Apakah ya barang tersebut adalah barang yang dia sesuai dengan karakter ataukah tidak? Demikian. Kalaupun contohnya sesuai dengan karakter yang telah ditetapkan dan uang telah diberikan, ini jual beli salam. Namun dipersyaratkan agar nanti ketika dia melihat untuk diberikan hak pilih, ya, maka walaupun sesuai dengan karakter barang yang telah disepakati, maka boleh bagi sang pembeli tersebut untuk melanjutkan atau membatalkan karena dia telah mempersyaratkan hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila sang pembeli telah melihatnya, maka di sini dia boleh untuk melanjutkan ya untuk mengambil barang, melanjutkan jual beli atau dia mengembalikan atau membatalkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, ini ke-9 dari hak khiyar yang disebutkan oleh para ulama ya. Barangkali ada sebagian kita yang hanya mengenal 3 bentuk hak khiyar saja ya. Mengenal hak khiyar itu 3 saja. Ternyata ya ada sebagian ulama yang merinci khiyar yang ketiga yaitu khiyar aib ini dengan bentuk beberapa rincian ya.
ada yang menambah ada yang mengeluarkan pembahasan tentang khiyar tadlis, kemudian ada mengeluarkan khiyar ghaban, ada mengeluarkan khiyar khiyanah, demikian ya. Seperti itu. Ya, kemudian ada juga ya penambahan ya, tambahannya ada khiyar khilaf ya, ada khiyar i'sar, ada juga khiyar ru'yah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan yang sudah kita sebutkan dan kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang ya. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan sesi soal jawab. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa ya pertanyaan. Baik, kalau begitu kita akan bahas ini pertanyaan walaupun tidak terkait dengan jual beli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, insya Allah sebentar lagi dekat dengan kurban. Hal yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya bila membeli satu kambing dengan sendiri tapi diniatkan ibadah kurban tersebut untuk beberapa orang keluarga? Terima kasih Ustaz. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban ini adalah ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan ya kita atau disyariatkan bagi kita untuk melakukannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, fashalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Demikian. Ini perintah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnat. Baik, langsung kita kepada substansi dari pertanyaan ini. Ya, apakah boleh atau bagaimana hukumnya bila membeli satu kambing ya sendiri, kemudian diniatkan ibadah kurban untuk beberapa orang keluarga? Nah, kita jawab bahwasanya memang kurban itu ya minimalnya adalah satu ekor kambing ya, dan itu untuk ya satu keluarga. Demikian, satu keluarga, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan ya radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan ini sahih hadisnya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu, maksudnya di masa Rasulullah SAW, seseorang ya laki-laki itu menyembelih atau berkurban dengan satu ekor kambing untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Demikian, seperti itu. Nah, ini minimal ya, ini takaran minimal ya seseorang itu ketika dia berkurban, maka itu boleh ya, maksudnya itu mencukupi untuk dirinya, demikian pula untuk keluarganya, itu keluarga yang ya tinggal di rumahnya menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Mau tanya, apakah pernyataan ini itu termasuk riba nasi'ah? Yaitu misalnya ya, dalam masalah tukar menukar uang, karena uang dapat dianalogikan dengan emas dan perak. Contohnya, si Sufyan ingin menukarkan uang kertas 100.000 dengan pecahan 1.000 kepada si Ahmad. Akan tetapi karena Ahmad pada saat itu hanya memiliki 60.000 ya lembar, memiliki 60 lembar uang seribuan ya, maka 40 lembar berikutnya nanti akan dia serahkan ya 1 jam berikutnya ya setelah terjadinya akad. Penundaan ini termasuk ke dalam riba nasi'ah. Apakah benar demikian? Maka jawabannya ya betul. Ya, betul. Walaupun
Ya, riba nasi'ah ini sesungguhnya riba yang terjadi karena adanya nasi'ah, yaitu karena adanya penundaan. Ya, penundaan. Karena nasi'ah itu maknanya, ya, nasi'ah maknanya adalah takhir, ya. Nasi'ah maknanya adalah takhir, yaitu adanya penundaan. Demikian, ya. Bentuk jual beli, bentuk riba, ya, nasi'ah pada jual beli, ya, pada riba jual beli, maka itu adalah jual beli barang-barang ribawi yang baik itu sejenis maupun yang dia tidak sejenis namun dia masih dalam satu kategori, ya. Apa contohnya? Ya, barang-barang yang sejenis contohnya adalah, ya, emas dan perak. Maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak. Para ulama menyamakan hal ini dengan mata uang. Berarti kalau kita katakan mata uang rupiah dengan rupiah, ya, kemudian dolar dengan dolar dan seterusnya, ini namanya sejenis, ya. Kalau sejenis begini maka para ulama berdasarkan hadis Nabi mempersyaratkan dua hal, yaitu adanya sama dalam takaran atau sama dalam nilai, ya. Demikian pula harus dia kontan, demikian. Berikutnya barang-barang ribawi yang lainnya seperti contohnya adalah biji merah yang sejenis, biji merah dengan biji merah, gandum dengan gandum, kemudian kurma dengan kurma dan garam dengan garam, yang para ulama menyamakan hal ini, ya. Maksudnya dikategorikan termasuk ke dalam hal ini adalah bahan makanan pokok, ya, yang bisa disimpan dan bisa ditakar ketika itu, ya, yang dia bisa ditimbang, ditakar dan bisa disimpan, bahan makanan pokok. Demikian. Seperti contohnya adalah beras, demikian, yang sejenis, ya, maka beras dengan beras. Nah, demikian. Maka syaratnya tadi dua, yaitu dia harus sama kuantitasnya, ya, yang kemudian harus kontan. Nah, kalau tidak kontan maka jatuh ke dalam riba nasi'ah karena adanya penundaan seperti itu, yang sejenis, ya. Hanya saja ada syarat tambahan, yaitu dia harus sama dalam kuantitas, sama dalam nilai. Kalau dia ditakar maka sama dalam takaran, kalau dia ditimbang maka sama dalam timbangan. Kalau dalam nilai, ya, maka dia harus sama dalam nilainya, demikian. Syarat berikutnya adalah tadi dia harus kontan, seperti itu. Kalau tidak sama dalam nilai, tidak sama dalam takaran, tidak sama dalam berat, ya, tidak sama dalam kuantitasnya, maka jatuh kepada riba fadl, riba karena ada selisih. Nah, kalau tidak kontan, syarat kedua, ya, maka ini jatuh ke dalam riba nasi'ah, demikian. Ini kalau dia sejenis, ya. Maka tadi seperti rupiah dengan rupiah, ya, ditukarkan, hanya saja rupiah dalam satu bentuk, satu kesatuan seperti contohnya 100.000 ditukar dengan ribuan, ya, yang recehan, ya. Ini tetap saja harus dia sama dalam nilai syaratnya, kemudian juga sama harus kontan, demikian. Kalau tidak sama dalam nilai maka jatuh ke dalam riba fadl. Kalau dia tidak kontan maka jatuh kepada riba nasi'ah, seperti itu. Nah, ini dia para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan insyaallah taala ini akan kita bahas, ya, pada waktu berikutnya, dan insyaallah taala esok kita akan, insyaallah taala besok kita akan bahas tentang riba, walaupun mungkin kita tidak akan langsung membahas, ya, riba ini kepada rincian dan macam-macamnya, demikian. Karena ini begitu panjang, kita akan merinci insyaallah taala. Seperti definisi, kita akan sebutkan definisi, ya, pendahuluan definisi, kemudian ancaman-ancaman, ya, tentang masalah riba ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, amin wa anta kadzalik. Ada titipan pertanyaan dari teman. Bismillah Ustadz, maaf mengganggu. Apa hukum just tip? Maksudnya jasa titip beli. Itu boleh apa enggak kita menaikkan harga tiap item atau barang yang kita beli, demikian. Catatan jasa titip beli yaitu ketika orang safar
di satu kota kemudian membuka jasa titip beli kue atau makanan atau pakaian. Ini sudah pernah kita bahas masalahnya. Kayaknya pernah ya, cuma mungkin pertanyaannya berbeda kali ya. Ya. Jasa titip beli ya. Baik, boleh tidak kita menaikkan? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Saya condong yang seperti ini boleh kita naikkan ya. Kita boleh naikkan ya. Maka sebaiknya ya, ini yang jasa titip beli ini bisa dimasukkan ke dalam kategori jual beli ya, disebut dengan ya, al-wa'du bisyira atau al-amru bisyira, yaitu perintah untuk beli atau janji untuk beli, nanti yang memerintahkan atau yang berjanji tadi akan membeli darinya, demikian, seperti itu. Maka ya ada beberapa syarat untuk kebolehan hal ini. Yang pertama adalah ya, tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu. Tidak ada kesepakatan harga terlebih dahulu. Demikian. Antara ya orang yang dititipi tersebut ya dengan orang yang menitip beli. Seperti itu. Ya. Hanya barangkali dia boleh menyebutkan contohnya ya karakteristik ya spesifikasi dari barang yang ingin dibelinya. Demikian. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, barang itu harus masuk dulu ke pemilikan orang yang dititipi, ya, orang yang dititipi, demikian. Orang yang dititipi, sudah. Kemudian berikutnya adalah, ya, terjadinya akad, ya, setelah itu boleh terjadinya akad, kemudian baru diberlakukan penetapan harga, seperti itu ya, penetapan harga. Ya, ada hak khiyar ya untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, ya. Kemudian setelah itu adalah tidak ada ya, kalau seandainya ada pembayaran ya dengan cara dengan cara bertahap nanti, maka tidak ada denda keterlambatan. Namun kalau kontan ya alhamdulillah, demikian. Ya, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini jasa titip model seperti ini, ya. Boleh tidak kalau seandainya jasa titip ini ternyata uangnya telah diberikan terlebih dahulu. Ya, kalau tadi ini belum ada uang yang diberikan, ya, tidak ada uang yang diberikan. Boleh tidak kalau seandainya ada uang diberikan terlebih dahulu kepada sang orang yang dititipi ini? Maka untuk kebolehannya bisa diberlakukan dengan cara model samsarah, yaitu orang tersebut ya, dia dititipkan untuk membeli barang ya dengan barang tertentu, maka boleh bagi dia untuk mengambil upahnya, tapi dengan syarat adalah ya, dia tetapkan upahnya ya di awal ya, agar tidak terjadi perselisihan ya, tidak terjadi perselisihan, demikian, seperti itu ya, tidak terjadi perselisihan, yaitu di awal dia menetapkan upahnya. Kemudian sebaiknya ketika dia menetapkan upah tersebut, dia harus pertimbangkan ya, seperti contohnya ya, biaya, contohnya keberangkatan ke sana, walaupun dia ada tujuan ya ke sana ya, maka boleh ya dia contohnya ya mengambil biaya ya, atau memasukkan biaya keberangkatan sekaligus ya dengan upahnya untuk mencari barang tersebut, demikian ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Kalau ada yang menyatakan bahwasanya ya titip beli ini ya adalah bentuk hutang yang dia menarik keuntungan, ya, maka kita katakan ya, yang seperti ini kurang tepat
Ya, karena tidak ada akad hutang piutang di sini. Ya. Tidak ada akad hutang piutang. Ya. Tidak ada akad hutang piutang. Si penitip tidak berhutang kepada sang orang yang dititipi. Ya. Seperti itu. Orang yang dititipi tidak diberikan hutang oleh orang yang dititipi. Orang yang menitip seperti itu. Jadi tidak ada hutang di sini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau ada yang mengatakan bukankah orang dititipi itu dia menggunakan uangnya? Betul, dia menggunakan uangnya untuk membeli barang. Pertanyaannya, apakah hutang tersebut sudah masuk ke dalam kepemilikan orang yang menitip? Jawabannya belum. Lalu bagaimana bisa dia dikatakan berhutang? Dikatakan berhutang adalah yaitu namanya hutang. Hutang itu adalah penyerahan barang kemudian dimasukkan kepada kepemilikan orang yang berhutang itu dan disepakati untuk ditanggung barang tersebut dan dikembalikan di waktu yang telah disepakati. Begitu. Nah, di sini belum ada masuk kepemilikan kepada orang yang menitip. Dalam hal ini diduga dia adalah sebagai orang yang berhutang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada. Yang ada hanyalah orang yang dititipi dia menggunakan uangnya untuk membeli barang dan barang itu menjadi tanggung jawab dia dan dia kalau ada kehilangan, ada kerusakan barang maka dia yang tanggung. Seperti itu. Dia yang tanggung. Dan dia boleh untuk mengambil keuntungan di sini. Seperti itu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dia pembahasan kita. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan sudah berlalu 1 jam ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pendengar dan pemirsa sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.